Halo Sobat Jalan, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di channel Jalan-Jalan. Tapi sebelum lanjut videonya, yuk kita subscribe dulu yuk, agar kita makin semangat lagi nih untuk upload konten-konten yang lebih menarik lagi ke depannya. Di video kali ini kita lagi on the way menuju ke Gunung Bromo nih. Kita pengen melihat sunrise dan mengunjungi beberapa tempat yang terkenal di wisata Bromo ini. Dan seperti tampak di video, kita ini lagi on the way menuju ke Pasuruan. Kita dari Jakarta itu lewat tol Trans Jawa langsung ke Pasuruan, dan nanti rencananya kita harus menginap di penginapan di sekitar Gunung Bromo. Nah, ini kita sudah sampai di gerbang tol Pasuruan. Jarak dari gerbang tol Pasuruan ke penginapan di sekitar Gunung Bromo itu kira-kira sekitar 33 km ya, dan bisa ditempuh kira-kira 1 jam dengan kendaraan roda 4. Jalanan dari gerbang tol Pasuruan menuju ke penginapan di sekitar Bromo itu kira-kira seperti ini ya Sobat Jalan. Aspal sudah mulus dan tanjakan pun tidak terlalu ekstrim. Jadi buat kalian yang ragu apakah bisa menanjak atau enggak mobilnya, tidak usah khawatir ya. Nah, akhirnya sampailah kita di penginapan setelah kira-kira 1 jam perjalanan. Dan seperti tampak di video, untuk parkir kendaraan itu cukup lah ya, tidak terlalu luas dan juga tidak terlalu sempit. Oh ya, nama penginapannya itu Bromo Tanjung ya Sobat Jalan. Yuk kita lihat ada apa aja sih di penginapan ini dan kayak gimana sih dalamnya. Oh ya, kita mendapat harga itu sekitar 300.000 semalam, dan itu bisa untuk 4 orang atau 5 orang juga bisa. Nah, ini ada semacam terasnya. Di sebelah kanan itu ada view pegunungan, di sebelah kiri juga disediakan dispenser buat mereka yang pengen membuat kopi, teh, dan juga disediakan untuk menghangatkan makanan seperti oven. Nah, di bagian bawah itu sama, juga ada kamar-kamarnya juga, ada juga teras-terasnya di depannya. Jadi secara total kamarnya tuh mungkin sekitar 10 mungkin atau 15 ya totalnya, nggak terlalu banyak. Oh ya, kita kesini itu hari Senin ya, kita memang sengaja pilih hari weekday agar tidak terlalu macet di jalan dan juga tidak terlalu ramai nanti di Gunung Bromonya ketika melihat sunrise. Nah, ini kamarnya Sobat Jalan. Jadi ini harga 300.000 untuk hari Senin. Dan bisa dilihat secara proper ini untuk 4 orang. Dan mungkin untuk 6 orang juga bisa. Ini adalah kamar mandinya, dan kamar mandinya itu cukup bersih ya dan wangi. Jadi untuk harga 300.000 ini sangat worth it ya. Yang mana ke lantainya juga bersih, spraynya, bantalnya juga tidak bau, pokoknya worth it lah. Jadi buat Sobat Jalan yang membawa rombongan keluarga atau keluarga besar plus anak-anak, penginapan ini saya rasa cocok ya, karena dari desain juga ruangannya semi terbuka ya, jadi udara segar itu selalu bisa kita rasakan. Dan ini yang bagian bawahnya kita lihat sama seperti atas ya, di depannya juga ada tempat untuk bersantai, untuk makan atau untuk ngopi sambil menikmati pemandangan perbukitan langsung di depan mata. Lurus jalan ke depan itu sama ya, itu ada kamar-kamar juga serta ada semacam teras atau tempat bersantainya juga. Dan kita kalau jalan terus nanti akan ada tangga dan nanti akan tembus ke tempat parkir mobil di mana kita pertama kali datang ke penginapan ini.
Sekarang kita sudah balik lagi nih di lantai yang paling atas. Dan enaknya lagi di penginapan Bromo Tanjung ini, di sebelahnya itu ada semacam cafe atau tempat nongkrong ya. Namanya itu Ono Kopi. Ono Kopi itu mungkin kalau dalam bahasa Jawa artinya ada kopi. Nah, di kafe-kafe ini itu juga ada penginapannya juga sobat jalan. Itu. Jadi kalau misalnya sobat jalan ke sini di Bromo Tanjung itu penuh, bisa cari juga di penginapan di sebelah sini. Sekarang kita sudah sampai di latar atau di teras dari cafe Ono Kopi ini. Ya, kira-kira seperti ini sobat jalan kafenya. Cukup enak ya, apalagi buat kalian yang hobi ngopi plus udara yang dingin, itu kayaknya cocok banget. Dari sini itu juga terlihat ya, di depan itu adalah penginapan kita yang tadi. Jadi jaraknya antara penginapan kita dengan cafe ini cukup dekat ya sobat jalan. Nah, pada hari Senin kafenya cukup ramai ya sobat jalan. Ini sepertinya mereka juga ada yang menginap di sini. Dan di depan sebelah kiri itu juga ada penginapan lagi sobat jalan. Nanti kita coba lihat ya dalamnya kayak gimana. Nah, ini kita sudah di depan. Yuk kita coba masuk karena sepertinya tidak dikunci. Oh ya, setelah kami tanya-tanya ke penjaganya, harga dari penginapan ini itu berkisar 700 sampai 800 ribu ya semalam, dan bisa masuk sekitar 8 orang atau mungkin lebih jika membawa tikar ya. Nah, kira-kira seperti ini sobat jalan, dalamnya bersih dan tidak ada bau. Ada kamar mandinya juga di dalam, dan di atas itu juga ada semacam tempat tidurnya juga itu. Nah, ini kamar mandinya cukup bersih ya. Dan coba kita lihat ke atas. Nah, di bagian ini itu hanya untuk tempat tidur. Jadi ya, buat kalian yang punya rombongan yang banyak atau keluarga besar, penginapan ini juga sangat cocok buat kalian. Nyongkok wis cerita. Untuk parkir mobil di penginapan ini itu bisa di sini sobat jalan. Oh ya, nama penginapan yang ini tuh Eko Bromo. Dan kalau kita lurus jalan ke depan itu adalah jalan raya, jalan dimana kita yang lewat tadi. Jadi di sini ada penginapan Bromo Tanjung, Eko Bromo, dan nanti mungkin di bawah sana itu ada namanya Blessing Resident. Oh, namanya Bromo Blessing Home. Yuk kita lihat kayak gimana ya penginapan yang ini. Cuman sayangnya untuk yang satu ini itu dikunci ya sobat jalan, jadi kita tidak bisa masuk. Tapi ya kita coba aja ya, lihat dari dekat kayak gimana.
Nah, di sini tampaknya ini juga dipakai untuk parkir mobil ya. Nah, seperti ini sobat jalan untuk penginapan Blessing Home. Untuk harganya sendiri yang ini kita tidak tahu, jadi mungkin sobat jalan bisa browsing ya di Google, harusnya sih ada ya. Gitu sobat jalan. Nah, ini ada sedikit video dari udara menggunakan drone buat kalian yang penasaran kayak gimana sih lokasinya, bentuknya dari penginapan kita. Nah, ini terlihat dari atas, terlihat di depan itu penginapan kita dan sebelah kirinya itu cafe dari Ono Kopi tersebut. Dan di sekitarnya itu adalah penginapan-penginapan yang sudah kita lihat tadi. Dan hari pun semakin malam. Kita pun meminta si Bibi atau penjaga penginapan untuk memasakkan makanan buat kita. Oh ya, untuk makanan semacam ini kita akan dikenakan biaya sebesar 25.000 per orang ya. Dan untuk minumannya sendiri itu gratis, jadi tinggal ngambil dari dispenser yang disediakan di depan pintu. Untuk makanannya sendiri itu makanan khas pedesaan ya, yang mana menurut kami itu sangat nikmat, apalagi dimakan di tempat yang dingin seperti di lereng Bromo. Tadi siang udah pulang ya gerombolan itu ya, Uri? Hari tadi ya, yang bidang itu ya? Oh kemarin. Oh kemarin ya. Itu berapa? Dan untuk makanannya sendiri itu bisa request loh mau dimasakin apa, jadi kita tinggal bilang ke si bibinya aja. Ini ada nasi putih, ini ada sop ayam, telur dadar, tempe mendoan, udang goreng tepung, sambal mantap. Dan setelah makan malam kami pun tertidur pulas. Dan sekitar pukul 2 pagi jeep yang kami sewa itu sudah datang ke penginapan kami, dan kami pun bergegas untuk naik ke puncak Bromo dengan menggunakan jeep atau hardtop. Ini macet ini Pak, kemarin Pak. Oh sini kemarin Macet betul. Ini pas banget ya ada ya itunya lapangannya. Iya, hari ini itu transitnya Pak, transit jeep bis itu jeep. Oh turun sini harus Ya, ya. Tiri sama Tosari kan ada 2 transit. Terus mereka kalau transit lanjut apa Pak? Lanjut dia pakai jeep. Pakai jeep. Oh Ya. jeepnya juga bisa dari sini ya? Ya, ada yang nginep dulu, di sini kan banyak penginap juga. Iya iya. Oh ya, kami mendapatkan harga sewa jeep itu 700.000, yang mana bisa mengantarkan kami ke 4 lokasi, yaitu ke Bukit Perahu di mana kita bisa melihat sunrise, terus ke Bukit Teletubbies, Padang Berbisik, dan juga nanti ke Kawah Bromo. Dan ini kita sudah sampai ya di di pintu utama ya dari Taman Nasional ini. Sudah pada kenal ya Pak? Ya. Ya lah saya dari tahun 91. Dan seperti tampak di video, ini hari Senin loh. Sudah banyak orang yang berada di puncak Gunung Bromo ini. Dan sebelah kanan itu ada Bukit Cinta, di mana kita juga bisa melihat sunrise, tapi untuk ketinggiannya dia yang paling rendah. Jadi gimana sobat jalan? Kebayang kan kalau hari weekend atau long weekend atau liburan, nggak kebayang ini macetnya gimana. Ketinggian dari sini sampai sana 250 meter ya. Nah, ini kita sudah sampai di spot untuk melihat sunrise. Biasanya kalau pengunjung itu terlalu cepat sampai, itu biasanya mereka menunggu dulu di warung ini. Saat kami tiba itu jam menunjukkan pukul jam 4 pagi, yang mana itu kalau kita ke atas itu masih terlalu cepat ya. Jadi matahari masih belum terlihat. Saat kami sampai di sini jam menunjukkan pukul 4 pagi. Dan buat kalian yang lupa membawa syal atau jaket atau topi, nggak usah khawatir ya, karena di sini itu ada penyewaannya dan juga ada yang menjual.
Dan di warung seperti ini itu mayoritas pengunjung itu biasanya hanya minum kopi atau minum teh hangat atau makan Indomie. Dan di depan ini terlihat ya para sopir hardtop itu mereka sedang menghangatkan tangan mereka di tungku pemanas. Awalnya kami berniat untuk menuju ke Penanjakan 1 untuk melihat sunrise. Namun setelah berbincang dan meminta nasihat kepada driver kami, dia menyarankan kami untuk melihat sunrise dari Bukit Perahu. Bukit Perahu ini adalah salah satu spot sunrise yang masih baru sobat jalan. Jadi masih alami, tidak ada pagarnya juga, jadi memang dibiarkan begitu, tidak boleh dibangun. Alasan kami tidak menuju ke Penanjakan 1 karena kalau sudah ramai biasanya kita tidak akan bisa kemana-mana gitu, dan mungkin kita akan hanya bisa melihat punggung dari orang-orang gitu. Beda ceritanya kalau kita itu berada di Bukit Perahu, kita masih enak bergerak kemana-mana karena masih belum ada pembatas. Begitulah menurut driver dari jeep kami, dan akhirnya pun kami menurutin saran dari beliau. Di warung dulu, Pak. Dan akhirnya waktu yang ditunggu pun tiba. Hari pun sudah menunjukkan pukul sekitar 5 pagi, dan terlihat di Bukit Perahu ini sudah banyak ya yang sudah di atas yang menunggu kapan matahari itu muncul. Dan setelah ditunggu-tunggu, ternyata kondisi cuaca saat kami berkunjung ke sana itu sedikit berawan ya, dan agak sedikit mendung. Jadi sampai sekitar pukul jam 5:30 itu matahari juga tidak terlihat sebagaimana mestinya sunrise. Jadi ya kita tidak bisa menikmatin sunrise, tapi tidak apa, pemandangan di sini itu sungguh luar biasa indah ya. Dan satu hal yang di sini itu yang membuat kita kagum itu adalah adanya awan yang berada di bawah kita. Nah, seperti yang tampak di video itu. Jadi kita seolah-olah itu berada di atas awan. Spot sunrise yang paling tertinggi di Bromo itu menurut internet yang kami baca itu adalah Penanjakan 1, yang mana itu adalah destinasi awal kami. Dan di Bukit Perahu ini sebenarnya nggak beda jauh ya dengan Penanjakan 1, hanya berbeda mungkin sekitar 200 meter ya gitu. Karena dari Bukit Perahu ini kita juga bisa melihat orang-orang di Penanjakan 1. Dan hari pun semakin siang, para pengunjung pun semakin sibuk untuk berfoto. Ada juga yang menerbangkan drone, ada juga yang selfie gitu. Oh ya, buat kalian yang belum pernah kesini atau nanti akan kesini untuk pertama kalinya, kami merekomendasikan untuk memakai jaket yang tebal ya, kalau bisa di double, dan pakai sarung tangan itu yang cukup tebal karena bagian tangan ini yang paling terasa dingin. Dan kalau pengen tahu seperti apa dinginnya, itu kayak seperti tangan kita dimasukin ke freezer kulkas. Ya, seperti itu dinginnya. Dan ini ada sedikit video dari atas menggunakan drone untuk memberikan gambaran kepada kalian kayak gimana sih Bukit Perahu itu. Oh ya, untuk menanjak ke sini itu tidak terlalu jauh ya dari warung yang tadi. Itu kira-kira membutuhkan mungkin 10 menitan dan jalannya pun tidak terlalu menanjak. Jadi buat kalian yang capek-capek atau punya mungkin penyakit tertentu, harusnya Bukit Perahu ini lebih aman ya. Oh ya, buat sobat jalan yang berencana ke sini, mengetahui perkiraan cuaca itu juga sangat penting ya, agar takutnya kita sudah capek-capek sampai ke sini itu tidak bisa melihat apa-apa, bahkan terjadi hujan deras. Hal ini pun kami juga mengalami karena saat malam hari itu cuaca di sekitar Bromo itu sangat cerah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya bintang di langit. Tapi menjelang pagi subuh itu agak sedikit berkabut. Itulah mengapa sunrise-nya tidak bisa terlihat full seperti biasanya.
kalau sobat jalan lihat di video, itu terlihat ya di bawah ada juga lokasi-lokasi untuk melihat sunrise. Itu adalah Bukit King Kong dan Bukit Cinta. Jadi kalau dari urutan ketinggian itu yang paling rendah itu adalah Bukit Cinta, lalu Bukit King Kong, lalu Bukit Perahu, lalu Penanjakan 1. Nah, setelah dari Bukit Perahu, nanti kita akan turun ke bawah itu sobat jalan, ke daerah di mana yang banyak kabutnya. Karena di sana itu ada Kawah Bromo, ada juga Bukit Teletubbies, ada juga pasir berbisik. Tuh, jadi yuk kita turun dulu yuk. Dan ini adalah akses menuju ke warung-warung di bawah. Pada saat malam hari kita tidak bisa merekam video karena memang itu terlalu gelap ya, jadi kita hanya cuman bermodalkan senter kecil ya, jadi kalaupun di video itu tidak akan terlihat apa-apa. Dan hari pun semakin siang dan semakin ramai dan semakin macet tentunya. Nah, di kawasan melihat sunrise ini biasanya itu ramainya hanya di pagi hari sobat jalan. Nanti sekitar pukul jam 7 itu sudah sepi karena mayoritas para pengunjung sudah turun, sudah bermain di kawah atau di Bukit Teletubbies. Akhirnya kemacetan pun sedikit terurai. Kami pun bisa melanjutkan perjalanan ke spot-spot berikutnya. Dan di sepanjang jalan terkadang ada spot-spot foto yang bagus nih sobat jalan. Jadi nggak sedikit juga ini para pengunjung yang memberhentikan jeep mereka hanya untuk mengambil foto ataupun video. Akhirnya sampai juga nih kita di daerah pasir berbisik atau di daerah Kawah Bromonya. Cuman berhubung ini masih terlalu pagi, jadi kabut itu masih berada di bawah ya sobat jalan.
Jadi jika kalian pengen ambil foto atau mengambil video di daerah ini, gunung-gunung di sekitar kawah ini atau di sekitar daerah ini masih belum terlihat. Jadi menurut saran dari bapak driver kami, mending kita ke Bukit Teletubbies dulu, yang mana itu jaraknya paling jauh. Lalu nanti kita balik ke sini lagi ketika hari sudah agak siangan. Yang mana ketika hari itu sudah siang, itu kabut itu sudah mulai hilang, jadi sudah terlihat semua pemandangan gunung-gunung di kawasan Kawah Bromo ini. Nah, di sebelah kanan itu adalah para pengunjung yang mau ke kawah ya. Cuma nanti kita akan ke sana, tapi sekarang kita ke Bukit Teletubbies dulu. Nah, akhirnya sampai juga nih kita di Bukit Teletubbies. Terlihat udah banyak sekali ya jeep-jeep yang udah sampai sini dulu. Dan sayang sekali ketika kita sampai sini itu masih pagi, jadi kabut itu masih tebal ya. Jadi kita tidak bisa melihat pemandangan pegunungan di sekitar Bukit Teletubbies ini. Oh ya, di Bukit Teletubbies ini juga ada warung yang menjual makanan ya. Jadi kalau sobat jalan itu kelaparan, di sini juga ada yang menjual makanan. Minta maaf ya Pak, tadi habis isi BBM itu paniknya udah sampai di Baksonya berapa, Mas? kotor tangan nih, kotor tangan nih. Biasanya para pengunjung di Bukit Teletubbies ini melakukan foto dengan latar belakang atau background perbukitan beserta dengan gunung-gunung yang mengelilingin hamparan pasir ini. Tapi karena begitu cuaca tidak terlalu mendukung, biasanya akan sering berkabut seperti yang tampak di video. Dan ini kita sekarang udah balik lagi menuju ke kawah. Mudah-mudahan sampai kawah nanti kabutnya sudah mulai hilang ya sobat jalan, seiring dengan makin panasnya cuaca. Dan benar saja ketika kita sampai di daerah kawah itu cuaca sudah sangat cerah, di mana tidak ada lagi kabut yang menyelimutin permukaan dari hamparan lautan pasir ini. Dan seketika itu pun kita langsung berinisiatif untuk mengambil beberapa video dan foto seperti tampak di video ini.
Setelah puas berfoto-foto di hamparan lautan pasir dengan pemandangan pegunungan, kita pun bergegas berlanjut ke kawah dari Gunung Bromo. Dan ini kita sudah sampai di depan parkiran jeep di kawasan kawah Gunung Bromo. Jadi dari sini jeep-jeep kita harus diparkir dan kita harus berjalan ke daerah kawahnya. Bisa dengan berjalan kaki, itu butuh kira-kira mungkin setengah jam lebih ya. Atau kalau yang kalian nggak mau capek, kalian itu bisa sewa kuda. Harga sewanya itu saat kami kesini itu kalau sekali jalan itu 100.000. Jadi kalau PP itu sekitar 200.000. Nah, ini kita udah turun dari jeep. Di depan itu adalah parkir jeep dari para pengunjung. Kali ini kita ingin mencoba untuk berjalan dulu deh. Jadi kita pengen lihat seberapa capek ya untuk menuju ke kawahnya di depan sana. Nah, di sebelah kanan itu ada gunung yang keren banget ya, sobat jalan. Jadi kalian bisa juga berfoto di sini, apalagi cuaca lagi cerah. Itu gunungnya cakep banget. Nah, sobat jalan yang kesini itu berencana ingin naik motor atau sewa motor, nah motor kalian itu harus berhenti di sini ya, paling jauh. Dan dari sini sobat jalan harus melanjutkan dengan berjalan kaki atau bisa juga naik kuda. Oh ya, untuk motornya sendiri itu direkomendasikan jangan Matic ya. Kami merekomendasikan itu motor sejenis motor trail ya, karena medan di sini itu bisa dibilang cukup berat ya, apalagi daerah tertentu itu pasirnya kadang-kadang cukup tebal. Dan di depan itu terlihat ya para pengunjung menggunakan kuda untuk sampai menuju ke kawah dari Gunung Bromo ini. Oke sobat jalan, berikut ini ada video drone dari udara buat kalian yang berencana ingin kesini dan pengen melihat seberapa menantang medannya dan seberapa jauh jalan menuju ke kawahnya. Mungkin video drone ini bisa memberikan gambaran buat kalian apakah kalian cukup kuat atau enggak. Jadi kalau memang enggak kuat, mungkin bisa sewa kuda.
Sobat Jalan, sekian video dari kami mengenai pengalaman kami mengunjungi wisata Bromo ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan apabila ada tempat wisata yang ingin kami kunjungin, silahkan komen di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.